Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah melalui live streaming. Kita akan naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersaat teduh untuk kita merasakan kehadiran Tuhan sebelum ibadah ini kita akan mulai. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan dan pemeliharaan-Mu hingga sampai detik ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana yang kami ada, semua karena kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami akan memulai ibadah kami lewat live streaming. Biarlah Tuhan berkenan memberkati kami mulai awal bersama pertengahan sampai dengan akhir. Tuhan, kami boleh merasakan pimpinan-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, Kau pimpin kami semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan di bagian masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, menyertai kami, sehingga benar-benar apa yang kami lakukan Tuhan semata-mata hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan berharap satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Padamu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, Tuhan. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami selalu berharap hanya kepadamu, Engkaulah Tuhan penolong, Engkaulah Tuhan penyembuhku, Engkaulah Tuhan tempat perlindungan bagiku, sumber segalanya bagi Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohku di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohku di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohku di Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita memulai ibadah tetap online. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama
Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, ini penting sekali supaya kita mengerti betul bahwa kita tidak sekedar manusia yang beragama, tetapi manusia yang memiliki suatu pengharapan. Kita tentunya menghadapi situasi dan kondisi dunia sekarang ini memerlukan suatu pengharapan. Dunia tidak bisa diharapkan lagi. Sementara kita hidup di bumi ini, kita penuh dengan perjuangan dan tantangan. Tetapi dalam perjuangan hidup ini, dalam pergumulan ini, Tuhan dikatakan semua orang, semua orang tidak terkecuali, siapapun mereka, semua orang yang menerimanya. Tidak semudah orang bisa menerimanya, bahkan tidak semua orang bisa menerimanya. Tetapi kita oleh kemurahan Tuhan yang sekarang ini kita bisa menerimanya. Kita akan diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Ini penting sekali. Anak-anak Allah artinya ada hubungan antara manusia dengan Allah, seperti seorang bapak dengan anak, begitu dekat, tidak terpisahkan oleh apapun. Ini hubungan rohani kita antara kita dengan Bapa, anak-anak Allah, antara manusia dengan Sang Pencipta. Hubungannya ada menjadi hubungan dekat sekali, menjadi anak-anak Allah. Seterusnya, orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bagaimana untuk bisa mengerti tentang firman ini? Ayat yang ke-12 dan ayat 13. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, coba kita membaca dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Sudah? 1 Yohanes pasal yang 3 ayat pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ini adalah kasih karunia. Betapa besarnya karunia yang diberikan oleh Bapa kita, Allah kita, kepada kita. Apa yang dikaruniakan? Di dalam ayat selanjutnya, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sebutan anak-anak Allah mutlak mendapatkan ahli waris sebagai anak untuk memiliki ahli waris. Segala kepunyaan Bapa, kepunyaan anak. Apa yang dimiliki Bapa juga anak ikut memiliki. Ini hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dikatakan menjadi anak-anak Allah. Setiap manusia, setiap orang yang menerimanya, menerima firman itu. Nanti selanjutnya firman itu siapa? Lebih jelas lagi. Saya teruskan ayat yang selanjutnya.
Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Dunia tidak mengenal nama atau kata-kata anak-anak Allah. Bagaimana untuk mengerti tentang kata-kata itu? Bagaimana untuk bisa memahami? Bagaimana untuk bisa mengikuti supaya percaya bahwa kita disebut anak-anak Allah? Karena Dia, firman itu. Di mana firman itu? Di dalam diri kita. Firman manunggal dalamku. Ini yang disebut anak-anak Allah. Di dalam diri anak-anak manusia itu memiliki firman yang hidup. Dikatakan terus ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Luar biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita akan sama seperti Dia. Kita akan sama seperti Yesus. Kita akan sama seperti firman. Karena firman itu menyatu di dalam diri kita. Saudaraku, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Injil Yohanes ini adalah Alkitab yang menceritakan, yang menulis tentang kealahan. Allah itu sudah menjadi daging. Allah itu sudah menjadi manusia. Dan Allah itu tinggal di dalam manusia. Manusia memiliki pengharapan. Tapi dengan catatan, kalau manusia menerima Dia, manusia memiliki pengharapan. Kalau manusia memiliki pengharapan, ada tanda-tanda kehidupan manusia itu. Apa tanda-tandanya? Selanjutnya, ayat yang ke-3. Setiap orang yang menaruh pengharapan. Setiap orang yang menaruh pengharapan, kita yang menaruh pengharapan kepada firman itu. Apa? Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri. Ini identik. Hidup dalam pengharapan itu identik dengan hidup itu disucikan oleh firman. Apa tanda-tandanya kesucian? Kalau dulu kita menjadi seteru Allah, tidak ada sedikit pun tanda kesucian. Tetapi setelah mengenal firman dan dikenal oleh firman, manusia itu yang percaya memiliki pengharapan. Dan ada tanda-tanda kehidupan, ada keubahan, yaitu menyucikan diri. Hidup disucikan oleh firman. Firman yang menyucikan. Ini pentingnya. Tanpa kesucian kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Karena Allah itu adalah suci. Bagaimana kita untuk mengalami penyucian? Firman. Hidup ini mesti ada tanda-tanda keubahan. Ada tanda lahir baru. Ada tanda-tanda ketebusan. Dan manusia itu pastinya meninggalkan yang lama untuk memiliki yang baru. Sehingga hidupnya itu ada tanda-tanda kesucian. Ya, saudaraku. Saya baca terus. Ayat ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Tanpa penyucian firman, manusia tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Tidak akan bisa melihat Allah.
Siapa di antara manusia di muka bumi yang pernah melihat Allah? Nabi yang besar, Musa yang begitu besar. Musa juga tidak berani, tidak mampu melihat wajahnya Allah. Hanya Musa diizinkan melihat belakangnya Allah, tapi di balik batu besar. Kamu sembunyi di balik batu itu, dan aku akan lewat, dan kamu hanya bisa melihat belakangku saja. Sebab itu Musa bisa menulis masa-masa yang lalu, kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian Musa belum lahir, tapi Musa bisa menulis karena Musa dikuasai Roh Allah. Sehingga bisa menulis kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Ulangan, dan kitab Imamat. 5 kitab yang ditulis oleh Musa oleh ilham Roh Kudus, sehingga tertulislah 5 kitab hukum Taurat. Siapa yang pernah melihat wajah Allah? Tidak ada. Orang kalau melihat wajah Allah, mati orang itu. Karena manusia berdosa. Tetapi manusia yang sudah percaya kepadanya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka manusia itu bisa melihat wajah Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melihat secara mata yang jasmani, tapi mata rohani kita itu mengalami ada hubungan antara anak dengan Bapa. Bisa melihat langsung firman itu yang sudah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia. Yesus bisa dilihat 2000 tahun yang lalu dan sekarang ditulis di dalam perjanjian baru. Inilah pribadi firman yang sesungguhnya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Luar biasa bukan? Ini pentingnya menyucikan diri. Hidup nikah kita dibaharui. Hidup rumah tangga kita dibaharui oleh firman pengajaran ini. Sehingga hidup nikah bisa bertahan sampai Tuhan datang. Dan hidup nikah berbuah-buahkan buah nikah yang baik. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini penting. Manusia bisa diselamatkan hidup nikahnya karena firman. Ini berkat yang luar biasa. Bagaimana hubungan suami istri dalam keadaan kesucian ilahi. Dan hidupnya selalu berpegang kepada firman Allah. Dan hidup nikah rumah tangga itu adalah hidup yang suci. Meskipun ada gesekan sedikit-sedikit, tetapi hidup itu selalu dikontrol oleh firman Allah. Dan kembali kepada firman Allah. Sehingga hidup nikahnya yang mau jatuh tertolong oleh firman Allah. Ini saudaraku. Kebahagiaan dimulai dalam rumah tangga. Kalau hidup nikah rumah tangga anak-anak disucikan oleh firman Tuhan, maka disitulah benar-benar firman itu nyata ada di dalam kehidupan kita dan menjadi pengalaman antara manusia dengan Allah. Coba selanjutnya, ayat yang ke-4 dari 1 Yohanes 3. Setiap orang yang berbuat dosa, dengarkan, setiap orang, siapa saja bisa, kita bisa mengalami itu semua. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kenapa ditulis seperti ini? Supaya manusia belajar hati-hati.
hukum Allah itu, di situ akan banyak pelanggaran-pelanggaran manusia. Sehingga peraturan hukum Taurat begitu ketat supaya manusia ini benar-benar hidup di dalam kehendak Tuhan. 10 hukum Allah diturunkan, 1 saja dilanggar, 9 hukum tidak berlaku lagi. Dengan adanya hukum Taurat, manusia mengenal dosa. Tetapi setelah digenapi oleh korban Yesus dan dibuktikan dia mati di kayu salib, segala dosa-dosa kesalahan kita dipakukan di kayu salib. Hidup-hidup. Di situ dosa kita. Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus sangat-sangat menderita. Saudaraku. Ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Kenapa tidak ada? Sudah dihapus. Itu kita. Dosa kita dihapus. Kalau sudah dihapus, jangan berbuat dosa lagi. Tentunya anak-anak Allah tidak akan bisa berbuat dosa. Karena apa? Di dalam kehidupan diri anak-anak Allah itu ada firman. Dilahirkan kembali kita oleh firman. Firman itu yang melahirkan kita. Maka kita disebut jadi anak-anak Allah. Terus saya baca ayat 7, loncat. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya, perhatikan ini. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, bisa ini anak-anak Allah bisa berbuat dosa. Barang siapa, dikatakan ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Wah. Kita sudah mengenal kebenaran, tetapi kita masih melakukan perbuatan dosa, masih melakukan kejahatan. Hidup nikah kita masih bisa berbuat jahat, masih bisa berbuat salah, dan sebagainya. Tidak ada harmonis dalam rumah tangga. Yang ada adalah cekcokan, di dalamnya ada iblis. Apa yang bisa kita lakukan? Coba saya ulangi ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, meskipun kita sebagai anak-anak ketebusan, tapi kita masih tetap melakukan perbuatan dosa, tidak mau meninggalkan, mengabaikan pengharapan, mengabaikan ketebusan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan dosa. Bukan dosa yang dibinasakan. Perbuatan dosa itu perlu dibinasakan. Dengan apa? Darah Yesus. Tidak bisa kita menyucikan diri dengan kekuatan sendiri. Darah Yesus yang menyucikan hidup nikah kita. Darah Yesus yang menyucikan pelayanan kita. Darah Yesus yang mentakbiskan pelayanan kita. Hanya darah Yesus. Supaya setiap apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia, saudara. Tidak sia-sia. Ayat yang ke-9, dengarkan ayat 9.
1 Yohanes 3 ayat 9. Dengarkan. Setiap orang, diulangi lagi. Tadi semua orang, sekarang setiap orang. Setiap orang yang lahir dari Allah. Kata lahir itu tidak seperti yang kita pikirkan kita lahir dari rahim ibu. Tetapi arti lahir itu adalah keluar dari suasana yang lama. Itu lahir. Keluar dari dosa. Keluar dari perbuatan dosa. Keluar dari kejahatan. Keluar dari segala-segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan jahat. Itu lahir. Lahir baru. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi, firman itu, benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini saudara, ini yang melahirkan kita. Firman ini yang melahirkan kita dari hidup yang lama, hidup yang fana, untuk menerima hidup yang kekal. Kita tinggalkan yang lama, jangan kita pertahankan. Tinggalkan itu, arahkan ke depan pandangan kita. Di sana ada pengharapan yang luar biasa. Ditanda dengan hidup, ada tanda keubahan, mengalami penyucian. Terus kita lahir dari firman Allah. Sampai itu dalam ayat yang ke-13. Coba kita baca. Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, dari firman. Nih, dan ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Firman itulah telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal. Yesus adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi daging. 2000 tahun yang lalu firman telah menjadi daging. Sampai pada 2021 tahun sekarang ini, firman itu manunggal, tinggal di dalam diri kita. Itu artinya, saudara. Jadi firman itu hidup artinya. Firman ini yang tertulis ini adalah firman Allah, hidup. Sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, firman itu hidup. Kita memiliki Allah yang hidup. Dan Allah itu di mana kita berada, di mana manusia berada, di situ Allah berada. Karena janji Immanuel itu, Allah beserta kita dimanapun kita berada.
itu firman. Firman yang tinggal di dalamku. Firman yang manunggal dalam diri manusia. Siapapun manusia itu. Saudaraku, kita berbahagia sekali apabila kita terus belajar firman Allah. Pengenalan kita teruskan, kita maju terus. Lebih dalam, lebih mengenal firman itu. Sehingga di dalamnya kita ada kekuatan, ada satu penyucian dari hari demi hari. Firman penyucian itu terus bekerja. Ya, saudaraku. Coba kita akan baca di dalam Galatia pasal yang ketiga. Surat Galati pasal yang ketiga, ayat yang ke-26. Surat Galati pasal yang ketiga ayat 26. Demikian. Sebab kamu semua, kita semua adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Oh, luar biasa. Kita menjadi anak-anak Allah karena kita percaya, kita iman. Tidak semua orang bisa menerima, bisa beriman kepada Yesus. Banyak orang yang mengenal nama Yesus, percaya Yesus itu Nabi, percaya Yesus itu Mesias, percaya Yesus itu Raja Damai. Tetapi mereka tidak meyakini, tidak mengimani. Maka mereka tidak disebut anak-anak Allah. Disebut apa, saudaraku? Jemaah iblis. Coba 1 Yohanes sedikit lagi. 1 Yohanes tadi. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat 10. Coba. Inilah tandanya anak-anak Allah. Ada tanda, saudaraku. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Apa tandanya anak Allah? Kita lahir dari benih ilahi. Itu lahir dari benih ilahi dan tidak bisa berbuat dosa lagi karena kita lahir dari Allah, lahir dari benih-benih ilahi. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, siapa? Mengasihi saudaranya itu siapa? Kalau suami siapa? Istri. Kalau istri siapa? Suami. Kalau suami dan istri punya family, punya saudara, punya kakak, punya adik. Kemudian punya anak-anak, punya menantu, punya cucu dan sebagainya. Ini saudaraku. Dikatakan setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Hari ini ada hari kasih sayang ya. Valentine, Happy Valentine atau apa itu? Ada hari kasih sayang. Ini manusia kehilangan kasih sayang. Tidak semua orang bisa memiliki kasih sayang. Tapi kasih sayang bagaimana? Banyak laki-laki, perempuan, suami istri bisa berkata-kata, oh, kasih sayang, mengasihi sesama, mengasihi istri, mengasihi suami dan sebagainya. Tetapi dalam dirinya tidak ada benih ilahi, tidak ada firman Allah. Kasih sayang itu hanya di dalam mulut. Kasih sayang sebetulnya adalah datang dari sorga, saudaraku. Berbahagialah kita kalau kita disebut anak-anak Allah. Kita memiliki kasih sayang dari sorga
Yesus yang memulai lebih dahulu mengasihi kita. Allah begitu besar, Allah mengasihi dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Yesus, Allah yang mengasihi. Kalau kita belajar kasih, jangan belajar kasih sayang pada dunia. Sifatnya sementara. Mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, kasih sayang sudah hilang, luntur. Tetapi kalau kasih sayang dari surga, bukan sekedar kasih sayang biasa, pengorbanannya luar biasa. Saking sayangnya, saking cintanya, saking kasihnya, rela menyerahkan nyawanya demi untuk mengasihi kita. Ini kita belajar dari firman Allah. Jangan belajar kasih sayang dari novel, dari buku-buku lain-lainnya. Belajar dari firman Allah. Ini adalah kasih sayang yang sejati. Kasih sayang yang membawa kepada hidup kekal. Kasih sayang yang membawa masuk ke kota Yerusalem baru. Ini saudaraku. Apa harus menjadi jemaah iblis dikatakan? Tidak ada tanda lahir baru. Tidak ada pengharapan. Hanya kasih sayang sementara. Mereka berpesta pora, merayakan hari kasih sayang, berfoya-foya, senang-senang. Tapi setelah pulang dari rumah, apa yang terjadi? Ya, ada kasih sayang kekal, kasih sayang sementara. Tapi kita dididik, kita belajar, kita membaca sendiri bahwa Allah itulah yang lebih dahulu mengasihi, menyayangi kita. Kita harus mengembalikan, kita harus mampu juga mengasihi firman, mengasihi Allah, mencintai firman. Ini saudaraku. Dan kita belajar praktek dalam rumah tangga kita. Tapi tetap arah pandangan kita adalah kepada Yesus. Coba kembali ke Yohanes pasal pertama. Ayat yang ke-15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia. Ini Nabi Yohanes berseru-seru dengan suara keras. Dia menginjil, tidak banyak kata-kata, hanya berseru, inilah dia. Hanya itu saja. Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nabi Yohanes Pembaptis menjelaskan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel, inilah dia. Sebelum aku ada dijadikan, dia sudah ada. Ini kesaksian Nabi Yohanes yang begitu kuat, suara yang berseru-seru, inilah dia. Kalau tadinya bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Ini penginjilan Nabi Yohanes, hanya berseru-seru di padang belantara pada bangsa Israel, kepada umat kesayangan Allah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya Yesus Mesias sudah datang dan dia memulai pelayanannya, pekerjaannya pada umur 30 tahun. Dan Yohanes menjadi saksi, inilah dia, dengarkan dia. Dalam Rasul Paulus menulis dalam jemaat Roma pasal 5 ayat 10. Surat Roma pasal 5
ayat yang ke-10. Ya. Surat Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, sebab oleh kematian anaknya lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini Rasul Paulus berseru-seru ya. Memang kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus. Kita diperdamaikan oleh Allah oleh kematian Yesus, oleh tubuh dan darahnya. Kita diperdamaikan dengan Allah. Ada satu sikap menghargai tubuh dan darah Yesus, menyatu korban Kristus di dalam diri kita. Kita memakan daging firman Allah dan meminum darahnya itu menjadi satu bagian dalam kehidupan manusia, supaya manusia itu memiliki suatu ketebusan, hidup didamaikan dengan Allah. Kemudian dikatakan yang sekarang ini, lebih-lebih yang sekarang ini telah diperdamaikan, lebih-lebih yang sekarang kita sudah diperdamaikan dengan tubuh dan darah Kristus. Pasti akan apa, saudaraku? Diselamatkan oleh hidupnya. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus kembali kepada ketuhanannya. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus bangkit, Yesus hidup. Inilah kita diselamatkan. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak hidup, kita tidak ada keselamatan. Karena Yesus bangkit, mengalahkan maut dan menang atas maut. Kita harus bangkit. Rumah tangga kita harus bangkit. Ya. Pelayanan kita harus bangkit. Di situ kebangkitan itu ada tanda kehidupan. Hidup karena Kristus. Hidupku untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukannya. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ada nyanyian, melayani, melayani lebih sungguh. Pelayanan kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, saudaraku. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya ini, kita tidak boleh santai. Sungguh-sungguh kita. Pelayanan kita harus serius. Karena kita sudah ada tanda-tanda menjadi anak-anak Allah. Kalau dulu diseteru daripada Allah, tapi sekarang diperdamaikan oleh kematiannya. Dan kita juga diselamatkan oleh kebangkitannya, oleh hidupnya. Luar biasa. Saudaraku, apa yang sudah kita kerjakan ini, mari kita terus berseru-seru seperti Yohanes Pembaptis. Dialah, ikutilah dia. Dia yang sudah ada sebelum aku ada. Firman itu yang sudah ada sebelum semuanya jadi. Jadi siapa yang percaya kepada firman, berpegang pada firman, hidup, baik dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Hidup itu tandanya manusia menjadi anak-anak Allah. Kita hidup oleh firman. Kita hidup oleh kuasa darah Yesus. Kita hidup oleh karena karunia-karunia Tuhan, kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar, sehingga tidak sia-sia
Yesus harus datang dan harus mati. Tapi kebangkitannya itu membawa manusia semuanya ini hidup seperti dia hidup. Dia di surga, kita pun juga di sana. Yesus di surga menyediakan tempat bagi kita. Arah pandangan kita tertuju hanya kepada Dia. Selagi kita masih ada kesempatan, ayo kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Apapun, dengan cara apapun, kita melakukannya ini karena kita sudah diajar oleh Tuhan dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Dan selanjutnya akan kita lanjutkan nanti. Untuk minggu depan tetap masih ibadah online. Kita akan teruskan, kita akan menerima pembukaan firman Allah yang lebih dalam lagi. Dan sekarang kita mempersiapkan hidup kita ini supaya pengenalan kita lebih kuat lagi, supaya kita tidak goyah oleh apapun situasi dan kondisi di sekeliling kita. Tetapi kita mempunyai satu pengharapan. Tandanya itu hidup disucikan. Tanpa penyucian kita tidak bisa masuk ke surga. Karena surga adalah tempatnya suci, di mana Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sebagai Raja, dan kita akan tinggal di sana bersama-sama dengan Tuhan, ikut memerintah selama-lamanya. Ini janji firman Allah. Sebab itu saudaraku, kita tidak harus santai-santai. Kita harus tetap fokus pelayanan kita. Untuk ke depan, saya akan terus mengajak saudara untuk terus menyelidiki, belajar firman Allah, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi dan kita mengalami suatu keubahan. Jangan sampai kita ikut Tuhan Yesus tidak pernah mengalami keubahan hidup. Minimal disucikan. Penyucian itu penting. Banyak pelayanan-pelayanan gereja, kegiatan-kegiatan gereja yang tidak ditandai dengan kesucian. Kesuciannya bagaimana? Hidupnya masih tetap membaur, tetap mengalami, tetap bertahan dalam perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan dosa. Tidak ada sedikit pun tanda pertobatan, tapi dia tetap melayani Tuhan. Itu tandanya hidup tidak dalam kebenaran, tidak dalam kesucian. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi bagaimana hidup itu disucikan atau tetap di dalam dosa, di dalam kenajisan. Ini saudaraku, nanti ada suatu penjelasan lebih lanjut. Doakan supaya firman ini akan dibuka lebih jauh lagi dan kita bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat satu pujian dalam Kidung Rohani. Mujizat terjadi. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, haleluya, haleluya. Mujizat kuasa firman-Mu terjadi Tuhan. Mujizat kuasa firman-Mu kami mengalami, terjadi di dalam rumah tangga kami, terjadi di dalam hidup nikah kami, terjadi di dalam pelayanan kami, terjadi di dalam rumah tangga keluarga besar kami sidang jemaat-Mu Nongko Jajar. Oh Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sangat agung dan mulia. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau memperhatikan kami, tidak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Biarlah hidup kami ini terus mengalami penyucian-penyucian, sebab penyucian ini adalah membawa hidup kami untuk bisa melihat pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau sudah memberikan suatu jaminan kehidupan kekal. Kami menjadi anak-anak Allah, anak-anak ketebusan, anak-anak yang sudah ditebus dengan darah Yesus, dan anak-anak sudah diselamatkan oleh kehidupan Yesus, kebangkitan Yesus. Dan sekarang Tuhan, ajar kami untuk kami lebih percaya, lebih sungguh-sungguh melakukan, berpegang pada firman-Mu, sebab firman-Mu hidup, firman-Mu ya dan amin. Dan siapapun kami, para panatua, para diaken, para majelis, sidang jemaat, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, Tuhan, semuanya Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau pelihara Tuhan. Satu pun tak terlewatkan, dan semua boleh merasakan kuasa firman-Mu yang begitu dahsyat, kuasa firman-Mu yang tetap kekal akan menerangi hidup kami, langkah hidup kami selanjutnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat-berkat Tuhan. Biarlah semua yang sudah kami dengar firman-Mu ini akan kami lakukan, akan kami simpan dalam hati kami, dan akan kami praktekkan dalam hidup nikah rumah tangga kami. Saudaraku kekasih sekalian, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari surga, berkat-berkat kekuatan, keselamatan, kesucian. Apapun yang kami terima, itu adalah kasih karunia dari Allah. Pulanglah dengan membawa berkat-berkat yang rohani, juga berkat yang jasmani. Kasih Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kalian semua saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.